Pasti di 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber yang luar biasa telah hadir pada pagi hari ini, yaitu Dr. Andreas Indrianto, spesialis paru konsultan PSRF, CCP, CHAE. Beliau merupakan dokter spesialis paru konsultan onkologi di Rumah Sakit Ahmad Yani. Dan tidak kalah menarik juga datang dengan Dr. Radin Diki Wirawan, spesialis paru konsultan AIFU, Viswa, dengan beliau merupakan dokter spesialis paru konsultan intervensi di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro. Selamat pagi dokter. Ya. Terima kasih telah hadir di Edami di Rumah Sakit Ahmad Yani. Perkenalkan, saya Dr. Pradila, dokter residen pulmonologi dan kedokteran respirasi FK Unila, yang pada pagi hari ini akan memandu acara talkshow kita pada pagi hari ini ya dokter. Tentu saja tema kita hari ini merupakan tema yaitu Sleep Life Better, and yes, we can end TB led by countries powered by people. Mungkin kita langsung saja untuk membahas tanya jawab pada pagi hari ini, di mana dua tema kita hari ini yaitu sangat penting, berkaitan langsung dengan kualitas hidup kita. Tidur yang baik adalah kondisi kesehatan, sementara TB menjadi tantangan besar yang perlu kita hadapi bersama. Mungkin kita mulai dahulu dengan sesi pertama dengan Dr. Andreas ya dok. Apa kabar dok untuk pagi hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Ya, bahasan kita yang sangat menarik mengenai kualitas tidur dokter. Mungkin langsung saja dari pertanyaan yang pertama dok. Sebenarnya untuk peringatan Hari Tidur Sedunia itu jatuh pada kapan ya dokter? Ya, baik, terima kasih Dokter Pradila. Hari Tidur Sedunia itu jatuh pada tanggal 13 Maret. Ya, jadi setiap tanggal 13 Maret kita sedunia merayakan satu hari di mana kita sebut sebagai sleep day atau hari tidur. Bukan artinya kita hari itu kita disuruh tidur seharian Bapak Ibu, ya sejawat yang ada di sini. Tetapi memang kita meyakini bahwa dengan tidur yang baik dan berkualitas, dan itu akan merubah pola hidup kita lebih baik. Dan tidur itu disamakan dengan sama seperti kita makan, sama seperti kita minum. Jadi satu kebiasaan yang memang harus ada, dicukupkan setiap hari selama hidup kita. Ya, makanya karena memang dianggap sebagai satu bagian yang penting yang sering terlupakan, sehingga dibuatlah peringatan hari tidur. Begitu Dokter Pradila. Ya, baik dokter. Sebenarnya untuk tujuan dan manfaatnya untuk kita semua dalam tema Sleep Well Better ini apa ya dok? Dari Pusat Tidur Sedunia tuh mengatakan ada beberapa poin sebetulnya. Jadi tidur ini di 2026 dibuat untuk meningkatkan kesadaran publik tentang durasi tidur di malam hari, terutama bagi kita semua sebagai orang awam. Diharapkan memang ada durasi yang cukup, sekitar 6-7 jam per hari. Kemudian untuk mencegah gangguan tidur melalui edukasi seperti ini memang dianjurkan oleh hampir semua organisasi, sehingga termasuk bagaimana caranya kita bisa menjaga suasana tidur yang baik dan kita bisa bangun pagi hari dan siap untuk bekerja kembali. Dan juga untuk menyebarkan informasi yang benar, bukan hoax mengenai tidur. Kan banyak sekali hoax mengenai tidur, apalagi gangguan-gangguan tidur ternyata juga berhubungan dengan beberapa penyakit kronis yang ada ya, sehingga itulah kenapa sih kok dianggap penting, padahal kan kita cuma ngurusin tidur saja gitu ya, tapi ternyata ini adalah satu hal yang tidak bisa lepas dari siklus hidup kita. Baik dok, terima kasih dok. Kebetulan nih dokter sebagai konsultan onkologi di Rumah Sakit Ahmad Yani, sebenarnya ada atau tidak ya dok hubungan antara gangguan tidur ini dengan risiko terjadinya kanker? Ya baik, makasih Dokter Dila. Kalau kita Bapak Ibu kita melihat kanker itu kan adalah suatu perkembangan yang abnormal, tidak biasanya dari suatu sel. Sel ini membutuhkan oksigen sebagai nutrisi yang cukup untuk dia bisa berkembang. Dan kalau kita
kurang tidur, maka yang paling sering terjadi adalah hipoksia. Hipoksia adalah kondisi di mana tubuh kekurangan oksigen. Nah, andai kata itu terjadi pada mereka yang memiliki resiko terjadinya kanker, yang tadinya kankernya hanya merupakan in situ atau merupakan pre-cancer, dan itu dapat memicu pertumbuhan sel yang tadinya aman-aman saja, perubahan menjadi mutasi, menjadi sel kanker menjadi lebih cepat. Nah, itu yang menjadi resiko bagi mereka. Biar bagaimanapun, sama seperti kita punya handphone, kita harus recharge HP kita setiap hari. Itulah juga kalau kanker, kita berhubungan dengan satu sistem di mana berdasarkan kekebalan daya tahan tubuh kita. Kalau kita bisa menjaga keseimbangan antara sakit dan sehat, setidaknya kita bisa meminimalisir terjadinya kanker. Itu yang menjadi poin penting, bahwa ternyata kita membahas tidur ini tidak bisa lepas dari profesi apapun, terutama sebagai profesi saya yang sebagai onkolog orang. Baik, artinya kualitas tidur itu sangat mempengaruhi kualitas hidup kita juga ya dok ya, bisa mempengaruhi risiko kanker juga. Mungkin kita alihkan dulu Bapak Ibu Edami untuk masalah tidur. Kita saat ini kita juga hadir dengan Dr. Raden Diki. Selamat pagi dok, yang akan membahas mengenai tuberkulosis yang saat ini kasusnya memang menjadi peringkat nomor 2 ya. Mungkin dok, yang ingin saya tanyakan terkait strategi ini dok, kan kasusnya sangat meningkat dan sangat banyak kita temukan, bukan hanya di puskesmas tetapi kita bisa banyak di rumah sakit terkait tuberkulosis ini. Strategi utama apa dok yang bisa kita lakukan untuk khususnya di Kota Metro ini atau di Indonesia? Ya, terima kasih Dr. Pradila. Ya, jadi memang TB ini menjadi kasus yang paling terkenal ya di Indonesia ya, dan tentunya menempati peringkat kedua di dunia ya, tapi itu bukan sesuatu hal yang baik buat kita. Kalau untuk di Indonesia, khususnya di Kota Metro sendiri, kita di bawah SMF Paru, di bawah kepemimpinan Dr. Andreas Invianto, yang beliau memang sudah berpengalaman 10 tahun lebih dok ya di Kota Metro, bagaimana beliau mengedukasi, mengeliminasi kasus TB, dan tentunya paling utama adalah kita temuan kasus ya. Jadi bagaimana kita mengajak dari puskesmas, tidak hanya puskesmas tetapi kita mengajak dari tenaga kesehatan dan masyarakat bahwa screening atau penemuan kasus TB itu adalah yang menjadi hal yang utama di Metro. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur bahwa temuan kasus kita cukup optimal ya, sehingga dengan penemuan kasus yang optimal maka akan diikuti dengan pengobatan yang adekuat, dan tentunya butuh kesadaran juga dari masyarakat bahwa penyakit ini sangat menular, sehingga kesadaran untuk berobat itu perlu dilakukan. Itu Dr. Pradila. Baik dokter. Selain itu, sebenarnya apa ya dok kendala terbesar yang kita hadapi dalam pengendalian TB? Ya, untuk pengendalian TB yang utama adalah animo dari masyarakat. Jadi di mana sering kita jumpai bahwa pasien-pasien yang terkena TBC itu banyak di tanda kutip dikucilkan, dan kadang mereka merasa tidak mau melapor ke puskesmas, ke rumah sakit gitu. Padahal penyakit TBC itu bukan dijauhi orang, tapi penyakitnya yang harus kita tuntaskan seperti itu ya. Jadi memang di Rumah Sakit Ahmad Yani pun kita dari alat untuk penegakan diagnosis, dari pengobatan, dan dari tata laksana baik di poli dan di ruang paru pun alhamdulillah kita sudah cukup baik. Dan tadi dijelaskan juga bahwa rumah sakit kita menjadi rumah sakit rujukan regional dan seperti itu dokter. Ya, baik dokter. Seperti yang kita tahu dok, dalam penegakan diagnosis TBC ini kita memerlukan beberapa tahapan, mulai dari secara anamnesis, kebutuhan pasien,
dan juga dengan pemeriksaan fisik ya dok. Dan secara ronsen. Lalu ada juga yang kita kenal biasanya pasien kita meminta untuk cek darah dok. Kita sebutnya dengan tes cepat molekuler atau TCM. Untuk tes itu apakah tersedia dok secara luas untuk khususnya di area metro? Oke, untuk cakupan di wilayah metro di puskesmas pun kita alhamdulillah sudah tersedia ya. Apa yang tadi dijelaskan bahwa upaya kesehatan kita, terutama TBC di bidang kesehatan di metro itu udah termasuk yang cukup baik dan cukup optimal ya. Apalagi kita pada saat di rumah sakit tidak hanya kita menangani TBC yang sifatnya sensitif obatnya, tapi juga dari Dr. Andreas juga bahwa kita sudah membentuk TB sudah lama ya. Jadi TB resisten obat juga bisa kita tangani di Rumah Sakit Ahmad Yani dan tentunya merupakan bagian dari wilayah Kota Metro, sehingga TCM apakah bisa dikerjakan, bisa di sini, bisa di puskesmas, bisa seperti itu ya. Jadi kita sudah tidak ada keterbatasan ya untuk penggunaan dari tes cepat molekuler seperti itu. Ya alhamdulillah ya dok ya, untuk pemeriksaan ini sangat mudah kita dapatkan, jadi jangan takut untuk melakukan screening ya dok ya, begitu terdapat gejala. Suatu bahasan yang sangat menarik, kita lanjutkan ke bagian kualitas tidur ya dok. Mungkin untuk Dr. Andreas yang ingin kita tanyakan adalah untuk gangguan tidur itu sendiri dok, apakah terdapat pemeriksaan khusus dok untuk gangguan tidur? Ya baik, gangguan tidur itu Bapak Ibu akan kita dapati pada waktu pasien atau pasangannya mengeluh, seperti kalau tidur ngorok, kemudian mungkin Bapak Ibu kalau bertemu atau ketemu ada keluarga yang lagi tidur, tiba-tiba lagi tidur dan ada fase di mana dia napasnya berhenti. Mohon maaf saya contohkan, jadi lagi bernapas tidur tiba-tiba mohon maaf, kemudian dia bangun dan dia bernapas kembali. Ya, itu adalah satu gangguan tidur terjadi seperti choking, seperti satu fase kita bernapas kemudian napasnya berhenti. Nah itu yang kita sebut sebagai sleep apnea tipe yang obstruktif atau OSA. Nah yang terjadi adalah begitu kita dalam fase tidur enak ya, kemudian si leher kita dengan posisi bantal yang mungkin satu bantal, kemudian si pangkal dari lidah itu akan menutup ke saluran nafas besar, sehingga terjadi beberapa detik itu akan terjadi hipoksia atau kita tidak bisa bernapas. Nah kejadian ini akan dihitung dalam waktu 1 menit. Kalau memang lebih dari 6 kali, jadi itu udah bisa kita sebut ini ada satu gangguan yang serius. Memang untuk saat ini pemeriksaan tidur hanya bisa dikerjakan melalui alat yang kita sebut PSG atau polisonografi. Jadi dia datang ke rumah sakit Bapak Ibu untuk dibuat tidur nyaman. Saat ini masih tersedia di Pulau Jawa, di Jakarta, Malang, Surabaya. Jadi pasiennya tidur dan selama tidur dia dipasang beberapa alat untuk mengevaluasi dan ada satu tim tidur. Bukan cuma dokter paru, ada dokter spesialis saraf, dokter THP, dokter penyakit dalam. Kemudian dia akan melihat selama tidur aktivitas apa saja sih yang ada, dari mulai rekam jantung, ototnya, kemudian tanda-tanda vital, kemudian aktivitas otak juga akan dinilai. Nah, dan ini akan dievaluasi kurang lebih selama pasien tersebut tidur. Dari situ kita akan bisa melihat apakah pasien ini ada gangguan tidur atau tidak. Ya, saat ini memang belum begitu populer dokter Pradila, tapi sekitar 5-10 juta, tapi dari situ kita bisa mendiagnosis bahwa ini adalah gangguan tidur yang kita sebut tadi obstruktif sleep apnea, sehingga kita bisa memutuskan tindakan apa yang mau kita berikan kepada pasien tersebut. Ya, Gitu betul. Aksinya sangat kompleks ya dok dalam kualitas tidur ini ya. Ya karena juga ini dok, berdasarkan pemeriksaan di Amerika tuh semua driver baik bis ataupun truk itu ternyata memang harus memiliki tidur yang cukup, dan mobil mereka dipasangin GPS, jadi kalau sudah menempuh berapa kilometer, berapa jam,
dia harus beristirahat, kalau tidak license-nya dicabut si drivernya. Dan ini kan ya kalau kita lihat di jalan di Lampung banyak yang kasus tabrakan karena mengantuk si drivernya. Nah, hal seperti itulah yang dicegah. Jadi memang syaratnya untuk mendapatkan driver license atau SIM memang harus mematuhi beberapa peraturan. Salah satunya adalah dia harus hanya bisa 8 jam, saya kalau nggak salah 8 jam atau 12 jam untuk mengemudinya, nggak boleh lebih dari situ. Gitu. Baik, Dok. Terkait juga dengan beberapa penyakit paru, Dok, seperti penyakit paru obstruktif kronis yang biasa kita tahu bahwa penyebab utama itu adalah masalah rokok atau asap ya, Dok ya. Nah, apakah pasien-pasien Bapak Ibu Edam ini biasanya yang terdiagnosa dengan PPOK ini apakah memiliki masalah tidur yang khas, Dok, untuk pada beberapa pasiennya, Dok? Iya, betul. Kalau kita bicara masalah PPOK atau asma lah ya, artinya kita memerlukan satu kualitas tidur yang baik. PPOK atau asma paling sering serangannya terjadi di malam hari menjelang subuh, dan tanpa adanya gangguan tidur pun mereka pun akan terganggu tersendiri oleh serangan tersebut, sehingga dapat dipastikan dengan kombinasi antara pasien PPOK atau asma dengan adanya gangguan tidur ini akan memperberat serangan pasien tersebut. Tapi saya tegaskan sekali lagi Bapak Ibu, dari tadi kita berbicara tidur, obat tidur bukan masalah bagi bukan solusi ya, bukan solusi bagi Anda Bapak Ibu yang memang, dok saya ada gangguan tidur, saya harus pakai obat tidur, itu bukan solusi. Sekali lagi kalau ada pasien dengan gangguan tidur seperti ini, kita akan mencari tahu penyebab masalahnya apa dan kita akan tangani masalahnya. Jadi kalau pada PPOK dan asma, ini akan menjadi faktor untuk prediktor yang sangat-sangat buruk bagi mereka dengan terjadinya gangguan tidur. Bagaimana jika dengan pasien-pasien obesitas, Dok? Nah, obesitas ya. Kualitas tidurnya. Kalau kita berbicara mengenai penanganan dari kualitas tidur ini, nomor satu sebetulnya bukan obat, Dr. Pradila. Jadi adalah menstabilkan kondisi berat badan seseorang. Jadi dengan obesitas bukan dengan dipasang alat, tapi dengan memperbaiki obesitas itu sendiri. Aktivitas yang harus cukup dan exercise, dan juga memasuki diet, di mana diet tersebut dengan harapan berat badannya akan bisa turun sehingga memperlancar pernapasan. Seperti kita ketahui pada orang obesitas, lemak terletak di leher. Jadi begitu lemaknya banyak di leher, begitu dia tidur, si lidah akan gampang untuk tertarik atau jatuh ke belakang sehingga terjadilah sleep apnea. Jadi orang obesitas beresiko sekali untuk terjadinya OSA atau sleep apnea tadi, dan berisiko untuk menjadi tindakan yang lebih fatal, dan itu membutuhkan penanganan yang lebih. Tapi apapun itu, nomor satu dari terapi penata laksanaan dari gangguan tidur adalah perbaiki gaya hidup dan dirubah obesitas menjadi, kalau bisa, jadi normal ya. Artinya banyak sekali ya, Dok, mulai dari penyakit paru kronik, lalu dengan kondisi obesitas itu sendiri ya. Baik, kita cukupkan dahulu, kita alih ke bagian tuberkulosis ke Dr. Raden, spesialis paru konsultan. Untuk terkait tuberkulosis nih, Dok, apakah untuk pasien-pasien nih yang menderita diabetes mellitus, Dok, mempengaruhi pengobatan TB tidak ya, Dok, untuk bagaimana dengan yang memiliki komplikasi DM nih pada pasien-pasien? Ya, oke. Jadi terima kasih Dr. Pradila. Jadi ini sering kita jumpai ya pada kehidupan sehari-hari, pada saat praktik juga banyak pasien yang terkena diabetes, kemudian disertai dengan TBC. Dan dok, apakah penanganannya berbeda? Tentu berbeda, karena tentunya ada interaksi antara obat TBC dan obat diabetes yang akan menurunkan salah satu efektivitasnya. Sehingga pengaruhnya apa? Pengaruhnya terutama pada efektivitas dari obat-obat TBC itu dalam mengeliminasi kuman TB ya. Jadi pada saat pengobatannya tentu kita evaluasi, ada saat baseline yang pertama, kemudian
akhir bulan kedua ya, kemudian bulan kelima atau bulan keenam ya. Nah pada umumnya evidence based medicine pada saat pengobatannya pasien-pasien TB dengan DM itu kebanyakan kita tambahkan untuk lama waktu pengobatan, dan juga kita akan konsultasi ke TS penyakit dalam apakah pengobatannya akan diberikan tetap dari oral, apakah dia menggunakan injeksi. Jadi apakah berbeda dok penanganannya? Jelas berbeda ya, terutama dari lama waktu dan juga dari regimen obat baik dari yang kita berikan atau dari penyakit dalam yang diberikan. Perbedaannya di mana adalah kalau dari bagian paru adalah dari lama waktunya, karena tentunya eliminasi kuman TB pada kondisi diabetes mellitus itu akan lebih lama dibanding tanpa komorbid seperti itu dokter. Ya baik dokter, tentunya tidak perlu khawatir ya dok ya, walaupun dengan lama pengobatan bisa dapat berkisar hingga 9 bulan ya dok ya. Begitu. Dokter, terkait dengan penata laksanaan TB dok, selain dengan pengobatan yang kita lakukan rutin selama 6 bulan, dikatakan ada vaksin dok dalam untuk yang sedang dikembangkan. Terkait vaksin mengenai TB bagaimana ya dok? Ya ada perkembangannya, kita memang dalam proses untuk penemuan vaksinnya ya, setelah sebelumnya ada BCG gitu ya. Nah kemudian pertanyaannya dok, bagaimana sih sebenarnya kita dalam selain pemberian vaksin, utamanya kita lifestyle, gaya hidup, dan ikutilah anjuran dari dokter, apalagi yang sekarang lagi banyak marak di kita ketahui bahwa pengobatan herbal dapat menyembuhkan TBC itu salah besar gitu, karena untuk menjadikan obat menjadi ini untuk penata laksanaan TBC kita melalui banyak tahap gitu, dicoba di hewan, kemudian dicoba di lingkungan kecil sampai pada akhirnya kita mencoba ke tubuh manusia, tentunya dengan clearance etik yang benar-benar terjaga seperti itu. Jadi ya utamanya herbal itu hanya bisa membantu ya, tidak bisa menyembuhkan. Tetaplah kita menggunakan pengobatan TBC yang sesuai dengan yang dokter berikan. Kemudian untuk vaksinasi tentunya semua akan berproses, semua akan maju, dan apapun penyakitnya sekarang kita lebih pendekatan ke vaksinasi, dan TBC kita sedang mengembangkan dari vaksinasi TBC itu sendiri. Baik dok, terima kasih. Artinya pengobatan dengan menggunakan obat yang standar yang sudah dipilihkan oleh para dokter itu sudah yang sangat diberikan untuk masyarakat ya dok ya. Balik lagi untuk keberhasilan mengenai pengobatan TB ini dok. Untuk pengaruh gizi dok, bagaimana dok dengan pasien-pasien yang memang memiliki kondisi malnutrisi pada pasien, apakah mempengaruhi dok? Ya tentunya setiap obat yang akan masuk ke dalam tubuh akan dimetabolisme atau mengalami reaksi, dan terutama akan dibantu oleh protein, kemudian oleh vitamin-vitamin sebagai katalisator, jadi akan mempercepat proses perubahan menjadi obat-obat yang aktif. Tentunya itu ada pengaruhnya, sangat-sangat berpengaruh ya, apalagi pada pasien-pasien TBC yang udah kita edukasi lifestyle-nya, kemudian pasien-pasien itu juga mengkonsumsi dengan apa yang sudah di-advise-kan oleh tenaga kesehatan atau perawat di situ, dan itu tentunya akan memiliki outcome atau hasil yang lebih baik dibandingkan hanya pengobatan TBC tanpa memperhatikan nilai gizi. Jadi sangat pengaruhnya beda sekali seperti itu. Baik dok, terkait berarti pengobatan lalu dengan kualitas kondisi nutrisi ya dok pada pasien, gizi pada pasien. Selain itu terkait dengan lingkungan, apakah misalnya dengan meningkatkan ventilasi rumah pada lingkungan pasien-pasien atau keluarga kita itu dapat mempengaruhi dalam pencegahan dan bisa dicegah? Ya. Jadi sangat berpengaruh ya, lingkungan yang banyak cahayanya ya. Jadi kalau kita lihat zaman dulu itu TBC itu kan penyakit lama ya. Zaman Romawi dulu itu ada, ibaratnya orang-orang yang terkena TBC itu dijemur
Iya. itu dijemur kena panas gitu, karena memang kuman TBC ini akan mudah tereliminasi, akan mudah menghilang pada apalagi terkena cahaya langsung. Jadi memang kalau kita amati banyak kasus-kasus orang kena TBC itu di sirkulasi udara yang tidak baik, tidak kena cahaya gitu. Sehingga yang utama adalah di sini memang lingkungan yang baik, lingkungan optimal, sirkulasi udara bagus, cahaya bagus, itu tentunya dapat memperbaiki atau dapat mengurangi risiko kuman TBC untuk beradaptasi di situ, seperti itu. Baik, terima kasih dok. Artinya dengan ventilasi rumah pun itu dapat mempengaruhi kesehatan ya dok ya, kesehatan kita khususnya dalam pengendalian TB. Kita kembali lagi dalam bahasan mengenai gangguan tidur dok. Untuk Dokter Andreas yang ingin ditanyakan dok, sebenarnya bagaimana dok cara kita membedakan kantuk biasa atau memang kantuk yang tidak patologis kalau kita sebutnya ya dok? Ya. Oke, baik. Memang agak apa ya, agak riskan, kita bukan riskan tapi sulit membedakan ngantuk yang memang fisiologis atau ngantuk yang memang tidak biasanya. Dari anamnesis kita akan menanyakan terlebih dahulu, yaitu berapa lama sih dia tidur setiap hari. Ya. Jadi menurut penelitian seseorang kalau tidurnya kurang dari 7 jam sampai 6 jam setiap hari selama 2 minggu berturut-turut, maka ini akan mempengaruhi metabolisme tubuh, sehingga mau kapanpun dia akan bisa tidur. Ya, seperti yang contohkan adalah pada waktu kita mengendarai mobil, kadang kita di lampu merah kita tidur, kita di jalan tol sebentar berhenti terus tidur. Ya, kemudian kadang kalau kita di kelas, ya kalau kita sekolah lagi dengar pelajaran tidur, atau lagi di masjid atau di gereja lagi dengar khotbah ya tidur. Ya. Tapi apakah ini sesuatu hal yang patologis atau fisiologis, kita akan melihat apakah kualitas tidurnya cukup atau tidak. Andai kata yang bersangkutan memang secara jam sudah cukup tidur, tetapi memang yang bersangkutan memang masih mengantuk, artinya ada yang salah. Ya. Mungkin waktu tidurnya cukup, tetapi ada sesuatu yang mengganggu tidur tersebut. Dan seperti kita ketahui, hal-hal seperti inilah yang bisa menjadi pintu masuk bagi kita nanti para klinisi atau bapak ibu di rumah yang melihat para istri atau para suami atau anaknya kok isinya tidur mulu ya. Dan kita harus berpikir bahwa ini jangan-jangan ada gangguan tidur pada anggota keluarga kita, dan harus kita cari penyebabnya. Kalau memang hanya berlangsung mungkin sebentar sih nggak ada masalah, tapi kalau lebih dari 2 minggu ini adalah satu hal yang harus kita pikirkan. Ini kenapa sih kok tidur mulu? Ya, jangan-jangan ada penyakit metabolik yang nggak kita sadari. Seperti kita ketahui pada orang-orang yang DM, di mana terjadi kadar gula darah yang tidak menentu, yang tidak teratur, maka dapat terjadi pasiennya kurang tidur karena malah terjadi hipoglikemik misalnya, dan setelah makan dia akan segera kembali. Ya, jadi hal seperti ini yang harus kita cari kausalnya dulu. Kita harus tahu penyebabnya dahulu ya dok ya. Terkait yang tata laksana obat tidur dok yang tadi dokter sebutkan, memang bukan suatu tata laksana utama pada pasien. Tapi beberapa pasien memang ada yang mengkonsumsi sampai ke jangka panjang dok. Yeah. Begitu. Menurut dokter, apakah ada efek samping dok dalam penggunaan obat tidur jangka panjang ini dok? Oh, banyak. Yang pertama, yang pasti kalau kita mengkonsumsi obat tidur jangka panjang, pasti nomor satu adalah ketergantungan. Ketergantungan artinya kita nggak akan bisa lepas, dan kita dokter paru memang sering kita dapatkan pada pemberian kodein itu tadi ya. Kodein kan sejenis morfin, begitu kita memberikan obat batuk, begitu dia udah menggunakan kodein jangka panjang, akan sulit untuk bisa mengerem. Dan sifat dari untuk obat tidur ini akan mengganggu melatonin tidur atau irama tidur kita. Jadi begitu diberhentikan secara mendadak, itu pasti akan bersifat kayak rebound fenomena. Atau rebound fenomena itu adalah tadinya kita menggunakan obat tidurnya secara berkala, tiba-tiba di stop, jadi hampir seperti orang yang mungkin kalau saya ini seperti sakau. Jadi dia akan berubah kacau pola tidurnya, dan memberikannya pun tidak bisa sekaligus dengan dosis yang optimal. Jadi kita mulai dengan dosis yang minimal, setelah tercapai dosis yang diinginkan ya sudah.
Seperti yang pernah saya bilang di awal tadi adalah paling bagus kita mencari tahu kausanya kenapa sih kok orang ini nggak bisa tidur. Dan bagi dokter paru sebetulnya agak ditakutkan adalah untuk pemberian obat tidur, karena obat tidur ini rata-rata bekerja di saraf otak, dan kita tahu, sama-sama tahu kalau pemberian obat tidur ini bisa menekan pusat nafas kita. Jadi kalau ada orang sesak nafas diberi obat tidur, maka konsekuensinya dia akan tidur untuk selama-lamanya. Jadi jangan sampai kita memberikan obat tidur pada orang yang sesak nafas. Hati-hati sekali itu ya. Jadi banyak sekali efek samping, apalagi diberikan secara jangka panjang gitu, Dok, ya. Untuk pertanyaan berikutnya, Dok, mitos atau fakta bahwa tidur dengan lampu menyala itu dapat mempengaruhi kesehatan kita? Sebetulnya bukan cuma lampu ya, Bapak Ibu mungkin kalau di rumah apa sih yang kita kerjakan sebelum tidur? Ya, saya akan jawab, saya akan buka HP. Ya. Penelitian di luar sana mengatakan kalau bisa 1 jam sebelum tidur nggak boleh buka HP sebetulnya, karena radiasi dari layar handphone kita itu akan mengganggu otak kita dan mata kita tentunya sebelum kita tidur. Mengenai tadi Dokter Pradilan mengatakan bahwa lampu yang sekarang ini 2026 memang dianjurkan kita memasuki fase tidur yang memang nyaman. Artinya kalau kita tidur lampunya nggak bisa seterang ini, dan misalnya kita pakai lebih redup yang 5 watt, kemudian pastikan bahwa tempat tidur Anda nyaman, pastikan juga bahwa Anda berada di posisi yang berpakaian juga nyaman untuk tidur, karena fokus kita tahun ini untuk tidur adalah sleep well, live better. Artinya kalau kita tidurnya baik, maka hidup kita akan lebih baik. Ya. Tentunya kita berbicara tentang kualitas tidur dan persiapan kita untuk tidur. Belum lagi kalau kita makan 2 jam sebelum kita tidur, kita makan itu sangat dilarang. Ya. 2 jam sebelum kita tidur, kita minum kopi, ya ini para dokter yang di rumah, atau para nakes, perawat, atau bidan yang bekerja 24 jam di tempat-tempat kesehatan, kalau mau tidur ya tidurlah, tapi jangan minum kopi 2 jam atau teh ya. Teh dan kopi sama-sama mengandung kafein, karena itu akan mengganggu pola tidur Anda. Kalau mau tidur, kalau mau minum kopi, minumlah di pagi hari, jangan di malam hari. Kemudian makan makanan yang berprotein tinggi sebelum tidur juga tidak dianjurkan. Ya 2 jam sebelum tidur malam jangan makan yang terlalu banyak, makanlah secukupnya di malam hari. Ya, itu mungkin Dokter Pradilan. Artinya bukan hanya dengan lampu ya, Dok, ya, Ya. tetapi dengan kualitas yang lain seperti mengkonsumsi kopi dan makanan ya, Dok, ya itu. Dan pertanyaan terakhir, Dok, untuk mengenai gangguan tidur, pesan utama untuk masyarakat agar memiliki tidur yang berkualitas seperti apa itu? Ya, pesan saya bukan setelah selesai Edwin ini Anda ke toko spring bed mencari tempat tidur yang baik, bukan Bapak Ibu ya. Tidur itu bukan cuma kita masalah bahwa tidur itu hanya urusan dengan tempat tidur, ruangan yang nyaman, atau siapa yang ada di sebelah Bapak Ibu ya, tapi sekali lagi tidur yang berkualitas itu memang ternyata dari penelitian tidur yang baik itu bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Dan pesan dari Hari Tidur Sedunia ini mengatakan bahwa buatlah tidur ini menjadi satu bagian dari kehidupan Bapak Ibu, seperti kita makan, kita minum, jadi merupakan satu kebutuhan yang hakiki yang kita kerjakan tiap hari. Andai kata memungkinkan, tetap tidur jangan kurang dari 5-6 jam per hari. Tidur malam ya Bapak Ibu, jadi jangan nanti Bapak Ibu, saya dicicil Dok, pagi 2 jam, siang 3 jam, malam sejam, kan 5 jam per hari. Bukan Bapak Ibu ya, yang kita bilang adalah tidur malam hari, mungkin jam 12 atau jam 11 tidur, kemudian jam 5 bangun untuk sholat subuh. Nah, itu merupakan satu episode tidur yang paling baik menurut Hari Tidur Sedunia. Itu Baik. mungkin nanti. Baik Dokter, terima kasih Dok. Artinya mengenai kualitas dan kuantitasnya ya, mulai dari waktu dan pada malam hari dan kurang dari 5-6 jam. Kita kembali lagi ke bahasan mengenai tuberkulosis.
Untuk kepada dokter Dendiki, spesialis paru konsultan, izin bertanya dok untuk mengenai stigma terhadap masyarakat nih dok, terhadap pasien-pasien TB ya dok ya. Bagaimana dok cara mengatasinya? Ya, ini memang sudah tertanam mungkin dalam masyarakat bahwa animo masyarakat terhadap pasien TB dan tentunya animo pasien TB terhadap masyarakat itu harus dikucilkan. Ya. Padahal tidak seperti itu. Ya. Kita di sini ya, saya Dr. Andreas ya, kita sama-sama mengobati pasien ya, pasien TB, pasien datang kita periksa, kita tangani, kita obati ya. Yang terpenting adalah bagaimana merubah kesadaran gitu ya, bahwa bukan menjauhi pasien yang bukan menjauhi orang, tapi pasien dan orang tersebut ya sama-sama kita edukasi bahwa apabila ada keluhan atau gejala yang sifatnya kronik lebih dari 2 minggu, batuk, sesak, penurunan berat badan, ya segeralah ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat dan tentunya itu untuk mendapatkan pengobatan yang optimal. Seperti itu dokter tadi. Ya, artinya pengendalian dan pencegahan itu penting ya dok Ya, ya. betul. Jangan ditakutkan untuk masalah stigma ya terhadap Ya. pasien TB ya dok ya. Berikutnya dok, terkait bagaimana dok pengaruh rokok terhadap keberhasilan pengobatan nih dok. Banyak sekali pasien kita ini walaupun dengan pengobatan tetap merokok nih dok. Ya. Gimana dok? Ya, jadi ini sangat sering ya. Tidak hanya pasien TBC, tapi pasien kanker paru juga. Udah ada benjolan, udah ada rongsong gede banget. Pak, masih merokok Pak? Masih jangan. Masih dok. Jadi ini tantangan buat dokter paru. Yang rugi bukan kami sebenarnya. Yang rugi sebenarnya pasiennya. Itu dan kita memberikan kesadaran. Kadang sesuatu yang dilematis. Kenapa saya bilang dilematis? Kita nasihatin baik-baik, minggu depan, bulan depan datang masih merokok. Kita nasihatin dengan tugas, dianggap dokter yang galak, dokter yang marah. Padahal niat kita baik seperti itu. Dan memang yang paling susah adalah menasihati orang yang merokok seperti itu. Dok, gimana kalau pengaruh yang terhadap TBC? Merokok itu merusak semua sistem tubuh. Udah jelas-jelas dibaca. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, gangguan kehamilan. Bahkan yang terakhir, merokok dapat membunuhmu. Itu yang lebih simpel. Tapi yang dilakukan oleh orang yang memang sudah kecanduan, mereka akan terus merokok. Dan efeknya tentu akan ada pengaruhnya terhadap TBC. Syukur alhamdulillah bisa sembuh. Kalaupun nggak sembuh, dia akan meninggalkan jaringan parut. Itu bisa menjadi bakat dari kanker itu sendiri. Jadi itulah yang akan menjadi tantangan kita ya sebenarnya. Jadi niat baik kita belum tentu cukup di mata pasien. Kita baik pelan-pelan, kadang nggak didengerin. Kita tegas, dianggap kita dimarahin. Padahal niat kita baik. Dan itu sekali lagi kita tegaskan bahwa saya dan Dr. Andreas di sini kita komitmen untuk membantu pasien, untuk menangani pasien. Tapi ya itu kadang niat baik aja tidak cukup, bahkan kadang dianggap sebaliknya. Ya, artinya memang ngerokok ini sangat mempengaruhi ya dok, bukan hanya untuk pengobatan TB, tetapi untuk pasien-pasien yang berisiko juga ya dok. Memang sangat sulit untuk mencegah bagi pasien yang sudah melakukan rutin untuk merokok setiap harinya ya dok ya, sangat sulit untuk dokter ini untuk mengatasinya ya dok ya. Untuk pertanyaan berikutnya dok, tadi kita sudah membahas mengenai terkait diabetes mellitus pada tuberkulosis. Untuk komorbid lain dok sebenarnya yang paling sering menyertai pasien-pasien tuberkulosis ini apa ya dok? Ya, penyakit TBC itu paling sering selain dari diabetes mellitus itu menderita dengan sistem imunitas yang low ya. Jadi saya ambil kasus di sini, kasus-kasus virus HIV atau HIV ya. Banyak kita jumpai kasus-kasus HIV disertai TBC. Kenapa disertai TBC?
kita harus ingat bahwa kita peringkat 2 di dunia. Artinya di sekeliling kita itu banyak yang kena TBC gitu, dan orang-orang yang daya tahan tubuhnya bagus tentunya kan bisa dieliminasi TBC itu sebelum menjadi aktif. Nah, pada kondisi SIP atau HIV itu dia sistem pertahanan tubuhnya sudah lemah gitu. Makanya komorbidnya sering sekali pasien-pasien dengan imunokompromis seperti HIV yang disertai dengan kasus-kasus TBC. Dan di Rumah Sakit Ahmad Yani Metro kita sudah ada penanganan pasien-pasien TB dengan HIV, dan itulah menjadi salah satu pengobatan yang bisa optimal yang bisa dilakukan di sini. Seperti itu. Baik dokter, terkait dengan yang kita tahu dok, untuk pengobatan TB ini memang kan ada pengobatan regimen khusus dok, khususnya pada pasien dengan gangguan hati ya dok. Nah itu bagaimana dok kalau untuk penanganan dengan pasien-pasien yang memiliki gangguan hati seperti misalnya hepatitis dan lain-lain? Ya, sebelum kita mengetahui bahwa pasien itu memiliki gangguan pada fungsi hati, memang sebaiknya pasien-pasien yang diobati di rumah sakit utamanya kita lakukan pemeriksaan dasar terhadap fungsi hati, SGOT, kemudian SGPT ya, kemudian bilirubin juga. Nah, nanti kan pasien selanjutnya akan dievaluasi gitu, apabila ada keluhan bulan depan. Kalau misalkan ada keluhan matanya kuning, ya, kemudian mual muntah seperti itu, dan ada keluhan seperti tidak enak di perut, itu kita lakukan pemeriksaan evaluasi ulang. Kalau ternyata didapatkan peningkatan TPT di atas 3 kali disertai dengan keluhan, atau peningkatannya 5 kali tanpa keluhan, atau bilirubin totalnya di atas 2, nah ini bagian dokter ya yang lebih akan menjelaskan. Itu nanti ada pilihan-pilihan yang akan kita kerjakan. Apakah obat itu akan ditunda? Apakah obat itu akan kita lakukan trial challenge? Ya, dan itu kami dapatkan juga di Rumah Sakit Ahmad Yani. Jadi ya sering kita dapatkan, dan di sini saya dan Dr. Andreas kita menangani pasien tersebut. Ya, makanya alhamdulillah lengkap di sini di Rumah Sakit Ahmad Yani semenjak di bawah kepala staf Dr. Andreas. Jadi tidak hanya TB, bahkan kanker juga kita ungkap penanganan di sini. Jadi tidak perlu jauh-jauh Bandar Lampung ataupun ke tempat lain. Jadi yang penting edukasi kita ke masyarakat bahwa kita jangan takut untuk pengobatan TBC seperti itu di sini. Karena di Rumah Sakit Ahmad Yani juga sudah lengkap ya dok ya, jadi tidak perlu khawatir untuk pasien-pasien dengan penyakit tuberkulosis. Pertanyaan terakhir dokter untuk Dr. Raden Wirina, spesialis paru, apa harapan dokter untuk program TB di Indonesia ke depan dok? Harapan kita tentunya menjadi harapan bersama bahwa semoga kita bisa mengeliminasi TB ya. Kemudian TB juga merupakan Prognas, program nasional ya, jadi program dari pemerintah yang tentunya kita harus bersama-sama. Tidak bisa 1-2 orang atau 1-2 stakeholder yang bekerja sama, tapi semua lapisan masyarakat harus ikut ambil bagian bagaimana kita mengoptimalkan dari screening ataupun penemuan kasus, dan selanjutnya kita optimalkan dari pengobatan. Itu aja dari saya, Dr. Radika. Baik dokter, terima kasih atas masukan dan paparannya pada pagi hari ini. Diskusi kita sangat panjang ya dok ya, mengenai gangguan tidur dan penyakit tuberkulosis ini. Banyak mungkin dari Bapak Ibu Edami terdapat pertanyaan yang ada dari Instagram. Mungkin kita cek dulu ya dok ya. Untuk pertanyaan, ada satu ini dok, mungkin terkait tuberkulosis ya dok ya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai TB ya dok, dan katanya tuberkulosis itu ada banyak macamnya, bukan hanya di paru, tapi ada di
tulang ya dok ya, ada di perut katanya gitu. Apa semua jenis TB itu bisa disembuhkan ya dok? Ya, terima kasih. Oke. Jadi TB, tuberkulosis, itu tidak hanya menyerang organ paru. Jadi ada istilahnya TB ekstra paru. Kalau TB-nya kena di tulang, TB tulang ya. Kemudian kalau di kulit, TB kupis. Kalau di otak, meningitis TB. Di saluran reproduksi bisa TB varii. Ya, saya waktu pendidikan di Brawijaya, saya sering dapat kasus-kasus TB testis, TB varii. Dan di sini juga kita dapat kasus yang demikian. Itu, dan alhamdulillah di sini kita bisa melakukan penanganan terhadap kasus-kasus seperti itu. Bahkan TB usus juga di sini kita tangani. Jadi tidak hanya kita berdiri sendiri ya, tapi sebagai satu kesatuan dari teman-teman penyakit dalam, dari teman-teman bagian orto, ada digestif, ada onko, ya kita di sini saling kolaborasi tentunya untuk penanganan dan pengobatan dari pasien-pasien TB itu sendiri. Ya, tentunya itu. Baik, untuk satu lagi ya, pertanyaannya ada ya untuk di YouTube dok, untuk dokter Andreas dok terkait tidur dok. Ditanyakan bahwa kapan ya dok disarankan untuk berkonsultasi ke tenaga kesehatan terkait gangguan tidur. Oke. Iya, pertanyaannya bagus Dr. Pradila. Ya. Bapak Ibu, sebelum saya jawab, ada dua hal kenapa sih orang datang ke dokter. Yang pertama adalah ada sesuatu yang tidak beres. Yang kedua, ada sesuatu yang berpotensi menjadi tidak beres. Artinya yang pertama memang sakit, yang kedua dia mau memeriksakan, mau check up. Ya, artinya dalam fine-fine saja, tapi dia menemukan sesuatu yang dari pemeriksaan yang tidak beres, seperti dari hasil laboratorium, tapi at least dia tidak ada keluhan apa-apa. Nah, kembali ke masalah tidur. Jadi kalau saya ditanya kapan sih orang akan berkonsultasi ke dokter kalau dia punya gangguan tidur, yang pertama, andai kata memang yang bersangkutan sudah mulai ada gangguan tidur, ada skor EPS namanya Epworth Scale, itu akan kita lihat ada poinnya tersendiri. Nanti kalau ada waktu kita bahas sendiri lah mengenai gangguan tidur. Jadi kita nanti sama-sama melihat scoringnya. Di situ akan ditulis apakah Anda sering tidur di siang hari, apakah Anda sering merasa mengantuk tanpa gangguan apapun, dan ternyata Anda menjadi depresi, menjadi sering terbangun di malam hari. Itu banyak sekali Bapak Ibu. Andai kata sudah ada gangguan tidur, maka yang paling sering datang adalah bukan ke dokter paru sebetulnya, tapi ke dokter psikiatri. Di kawan-kawan di psikiatri akan menanyakan mengenai masalah yang kejiwaannya. Apakah memang ada satu masalah sehingga yang bersangkutan tidak bisa tidur, apakah memang ada satu beban, stres atau depresi ya. Tetapi kalau memang nanti tidak ditemukan apa-apa, baru akan dikonsultasi kepada bidang lain. Yang kedua, kalau memang yang bersangkutan memang sudah memiliki komorbid seperti 1 hipertensi, 2 kegemukan, 3 memang secara anatomis lehernya pendek ya misalnya ya. Nah, hal seperti ini memang malah yang melaporkan bukan yang bersangkutan tapi pasangannya, seperti istrinya ngomong, "Dok, kalau tidur sering ngorok, maka kalau lagi tidur sering kayak orang tersedak, tiba-tiba bangun terus tidur lagi." Nah, itu memang harus menjadi awareness sehingga kita akan mencari tahu faktor resiko apa yang menjadi kenapa sih kok ini menjadi sebelum terjadi hal yang lebih berat sebaiknya sudah konsultasi ke dokter yang terdekat ya. Dan sekali lagi untuk masalah tidur memang bukan hanya dokter paru, ada dokter THT pada orang yang punya tenggorokannya atau layarnya pendek, kemudian dokter spesialis saraf kalau memang ada gangguan seperti dia bekas stroke atau memang ada gangguan saraf, ke dokter psikiatri kalau memang dia ada gangguan kejiwaan, atau ke dokter spesialis penyakit dalam kalau dia punya ada riwayat metabolik ya. Dan ini semua menjadi satu tim yang terkait mencari tahu penyebab orang tidak bisa tidur kenapa ya. Mungkin begitu Dokter Pradila. Baik, pertanyaan dan jawaban yang sangat menarik ya dok.
kita sudah sangat lengkap nih membahas mengenai gangguan tidur dan tuberkulosis. Mungkin masih ada pertanyaan untuk para narasumber kita pada pagi hari ini? Tidak ada, Kak? Oh, ada satu lagi. Baik. Dok, maaf ya dok, satu lagi ya dok, ternyata antusiasnya sangat tinggi nih dok untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Untuk dokter Diki dok, terkait tuberkulosis. Kalau TB berulang, bisakah obat di puskesmas dok untuk berobatnya kalau dia sudah berulang? Ya. Oke, terima kasih dokter Farah. Jadi TB berulang atau TB kasus kambuh ya, dok apakah bisa diobatin di puskes? Jawabannya bisa ya, bisa enggak. Tapi kalau pasien tersebut tidak memiliki komorbid, tidak memiliki efek samping terhadap obat, bisa kita alihkan ke puskes. Dan alhamdulillah di wilayah kota metro puskesmasnya obat-obatnya lengkap gitu ya. Jadi kalaupun memang tidak bisa ditangani di puskesmas wilayah kota metro karena kendala obat, misalkan pasiennya nggak cocok nih atau ada alergi, bisa dialihkan ke rumah sakit Ahmad Yani. Ya, karena kita lengkap juga di sini. Kita ada obat satuan pecahan. Nah itu akan kita gunakan untuk pasien-pasien yang tidak intoleran terhadap obat-obat paketan. Jadi bisa nggak dialihkan ke puskes? Jawabannya bisa, iya bisa tidak. Kalau kondisinya bagus, tidak ada intoleransi terhadap obat TB, kita alihkan ke puskes. Baik. Kalau misalkan ada intoleransi atau ada alergi, bisa kita obati di rumah sakit Ahmad Yani. Jadi kita bisa menangani di puskes ataupun rumah sakit di wilayah metro, seperti itu dokter Freddy. Baik, alhamdulillah ya dok. Artinya mulai dari kasus baru, kasus kambuh, atau dengan TB dengan komplikasi, Bapak Ibu itu tidak perlu khawatir untuk berobat, karena di puskesmas dan di rumah sakit Ahmad Yani pemerintah kota metro ini sudah lengkap ya dok ya, mulai dari tenaga kesehatannya dan terkait pengobatannya. Mungkin kita cukupkan untuk pada hari ini ya. Satu lagi Pak Dila. Oh iya, baik dok. Ya, yang pertama adalah di kota metro ini dengan PDPI atau Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, kami dari PDPI mensupport Pemkot Metro. Artinya kolaborasi antara pemerintah kota metro dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sudah berjalan lama, dan alhamdulillah mulai tahun 2026 semua rumah sakit di kota metro sudah ada dokter paru Bapak Ibu. Jadi ini merupakan satu jawaban kolaborasi yang baik antara Pemkot Metro dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Dan yang kedua, karena ini juga berhubungan dengan program pendidikan dokter spesialis 1 di Unila, dalam hal ini dokter paru, calon-calon dokter paru juga sudah menimba ilmu di rumah sakit Ahmad Yani Kota Metro, sehingga di rumah sakit Ahmad Yani inilah calon-calon dokter paru seperti dokter Pradila yang menjalani pendidikan dokter paru. Jadi Tridharma Perguruan Tinggi dari Rumah Sakit Ahmad Yani juga dari Pemda kolaborasi sangat luar biasa. Dan bukan cuma untuk kasus TB, kasus cancer, tapi hampir semua kasus paru. Sehingga di kesempatan ini dan kami berterima kasih kepada Pemkot Metro, kepada Rumah Sakit Ahmad Yani untuk kerjasama yang baik dari instansi ini. Semoga kedepannya kita tetap sama-sama bisa bekerja sama dan memberikan yang terbaik untuk Kota Metro. Terima kasih. Alhamdulillah ya, terkait kerjasama antara PDPI, Kota Metro dan rumah sakit serta puskesmas di Kota Metro itu sendiri ya. Baik, mungkin kita cukupkan dokter pada pagi hari ini. Kita dapat menyimpulkan beberapa pesan yang penting dalam diskusi pada pagi hari ini. Tidur yang berkualitas merupakan investasi jangka panjang untuk kesehatan diri dan untuk tuberkulosis itu sendiri penyakit yang bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati dengan benar.
dan memiliki stigma yang buruk itu dihilangkan, maka dapat meningkatkan kualitas yang baik begitu ya untuk penyakit tuberkulosis itu sendiri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Dr. Andreas dan Dr. Diki untuk diskusi pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup acara pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mungkin kita ini dulu ya untuk selamat Hari TB sedunia. Ya baik. Ya. Ya, dok. Ya, dok. Ya, untuk ucapan pada seminar awal pada peringatan hari ini untuk kita ucapkan nah ini juga. Untuk seminar Hari TB sedunia. Selamat Hari TB sedunia. Terima Tosti. kasih. Pak Waki.